Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bintang BT. Halo. Yang mana sih ini ya? Itu ya? Itu Oh, dong. Ya. Udah yang kedua kalinya datang ke sini dan Bintang mau adain tour stand up tragedi. Ya, stand up tragedi Bukan namanya. stand up komedi. Ya. Jadinya yang nonton dulu akan nangis gitu maksudnya atau gimana? Ya kalau nangis sih bonus sih, nangis bonus. Anjing, bonus nangis. Iya. Ya, kan udah di dua tempat, udah Di mana sih? di Bekasi dan udah di Bogor. Itu yang nonton udah habis ketawa-tawa pada marah-marah gitu. Lo? Pada kesel. Enggak, pada kayak gemes sama gua, kok lu tolol gitu, kayak gitu. Kayak apa sih, kayak kok ada sih lu mau aja dibohongin orang gitu, kayak gitu-gitu. Pada nanya ceweknya kayak apa sih, akun sosmednya apa gitu, pada nanya, tapi gua tidak ngasih karena memang Dan ya, jangan lokasi juga kali. Iya, jangan dikasih. Iya. Di Bekasi berapa orang yang nonton? Itu memang gua sengajanya cuma dikit, cuma 50 orang di kafe gitu. Di Bogor pun 40-an. Karena memang kayak kayak pengen curhat aja gitu, bukan pengen show yang besar yang wah, cuman emang penonton pun ke depan tampil ini semeter doang gitu. Karena memang gua pengen curhat aja gitu. Nggak pakai latihan dong? Latihan. Oh, pakai latihan. Latihan juga. Yang latihan kan susahnya nahan emosinya. Oke. Jadi kalau pas lagi kesel, kan kemarin gue di Bogor tuh pas lagi bagian yang gua kesel tuh belibet tuh, kayak karena gua agak-agak nggak bisa nahan Emosinya. temponya gitu-gitu. Berapa menit? Kemarin di Bogor 45-50, kalau yang di Lama juga Bekasi berarti. sejam. Lama juga. Lu ngomong apa ya, kondisi yang kayak gini udah mempertimbangkan segala hal. Ngomong apa nih, Cing? Nih, setelah tragedi yang lo omongin kan, oke yang nonton 50 orang. Keluar dia akan cerita pasti Iya. ke orang, minimal dia cerita ke 2 orang udah 100 orang. Yang 2 ini cerita lagi ke temennya yang Ya. tahu lo, kan banyak akhirnya yang tahu. Lo udah mempertimbangkan itu, nyampe akhirnya nanti ke yang bersangkutan misalnya gitu. Ya sampai sih, dan kayaknya kan di Twitter juga gue bikin kan, apa gue taruh, dan bukan tidak mungkin dia atau teman-temannya ngelihat atau ngasih tahu gitu, mungkin ya minimal dia tahu. Jadi ya gimana ya, gue juga pengen bikin show ini, bukan show sih, lebih ke curhat sih. Jadi untuk membenahi mental gue tuh sempat gila lah, pokoknya kacau dah gitu. Makanya ini kayak healing ya. Iya, kayak healing. Makanya gue bilang kalau ini teman-teman makasih ya udah ngebantu gue healing gitu, kalau bisa tampil tuh gitu. Ada openernya nggak yang punya tragedi yang sama? Ini kalau openernya ada, tapi itu Dwik orang Cikarang. Terus setiap di kota gue selalu bawa MC 2. Itu selalu itu Belok sama Arif Biskuit. Karena mereka kenal sama si cewek ini yang akan gue omongin. Jadi mereka memberi kayak ngasih ke penonton kisi-kisinya, jadi biar gue tidak berat. Jadi kan waktu itu kan, jadi si cewek ini pernah gue ajak ke stand up hutan yang ada Cing Abdel juga. Ada gue ya? Ada. Gue ketemu nggak sama cewek itu? Nggak tahu kalau ketemu apa enggak deh. Jadi gue kan sama Cing Abdel kan memang line up, jadi kan naik pesawat. Waktu itu gue baru kenal sama cewek itu, ya dia bilang dia kesepian, sendirian, disakitin cowok dan lain-lain. Ya gue kan udah mau nggak ajak ke Jogja sekalian jalan-jalan. Tapi naik bis, soalnya gue kan udah naik pesawat ya sama line up. Kalau mau sama anak-anak Bekasi. Oh, jadi dia berangkat sama anak Bekasi? Anak Bekasi ya, naik bis ke stand up hutan. Itu kontakannya sama Deki. Kan Deki itu koordinatornya. Deki itu memang Deki Sutrisna. Deki Sutrisna yang nginjek kepala orang itu. Iya, yang nganter obat gue ya. Oh iya itu. Yang nganter obat COVID. Iya. Jadi Deki yang kenal. Terus waktu di Bekasi pun dia gue ajak naik, kayak dia ngasih tahu, karena
Deki itu kan yang ngerawat bayinya sama istrinya. Jadi waktu di Bekasi itu kan misalnya gue lagi nggak bisa atau cewek itu pergi, Deki yang ngerawat yang jagain bayinya sama istrinya Deki maksudnya. Si Deki. Jadi dia tahu banget ceritanya kalau Deki. Dan dia juga nggak cerita ke orang-orang. Enggak. Dia kalau ada yang nanya tuh anak siapa tuh gitu. Nah, dia bilang gimana? Dia taunya gitu. Dia setelah agak lama gitu. Bang, maaf nih gua mau ngomong. Kenapa emang? Kok anaknya bule sih? Nggak kayak lu. Ya emang agak bule kata gua gitu. Emang lo ada keturunan bule gak? Bule yang di Jogja tuh. Nggak ada. Iya, dia bilang, tapi kalau anaknya enggak, maksud gue bukannya kalau nya orang-orang bilang ke Deki ini nggak, lu lagi ngasuh anak siapa gitu. Deki taunya anak gua. Kan jadi gua tuh sama cewek itu tinggal di apartemen. Bertiga sama bayinya. Terus kadang kalau ceweknya pergi, guanya pergi, dia minta tolong Deki dari istrinya buat ngejagain gitu. Jadi ya taunya adalah namanya ada laki sama cewek dan anak kecil, hitungannya kan berarti kan kasarnya suami istri dan anaknya gitu. Dan pas dia bilang, kok bang gak mirip lu, maaf nih, kok anaknya bule ya gitu. Baru dia nanya pas sudah, tapi udah pas sudah Deki nanya, tuh, jangan-jangan lu bule ya bang gitu. Lagi nyaru. Gitu ya. Nah, terus di stand up ini lo akan ceritakan sedetil-detilnya. Kalau ini kan masih gambaran. Ya, gambaran gedenya nih. Nah, lo di show ini detil sebenarnya banyak banget yang kisah yang mau gua bawain, cuman kadang-kadang beberapa yang kayaknya gua nggak kuat bawain itu gua nggak bawain gitu. Jadi memang gua pilih yang kira-kira gua berani untuk bawain dan kira-kira itu aman untuk dibawain gitu. Jadi kalau yang udah menyenggol orang lain atau gua tidak berani gitu, karena memang fokus gua ke si cewek ini. Ya karena tadi sebelum kita mulai ini aja cerita 40 menit loh. Itu udah show sendiri, udah 40 menit itu ya baru berapa penggal cerita dan masih besarannya aja gitu. Harusnya bisa lebih berarti lo. Bisa. Emang gue kalau di rumah tuh latihan sendiri tuh 1 jam 45 bisa tuh. Kalau ngomong doang jadi gini. Nih terus gue lihat 1 jam 45. Cuma kan itu kan posisinya adalah gue cuma ngomong biasa. Tanpa emosi, cuma ngapalin doang. Cuma saat di atas panggung kan banyak hal yang nggak tahu terjadi, jadi cuman mungkin 1 jaman gitu, 1 jam lebih lah. Iya, belum dapat respon dari orang. Responnya gimana sih? Respon dari siapa? Pas nonton orang-orang itu. Ada yang ketawa, kan bukannya tuh kayak, hah? Oh gitu. Ada yang ketawa, jadi ya memang karena ini kan kayak memainkan emosi gue juga gitu kan, nonton mungkin kayak sebel, kesel, ada marah, tapi ketawa juga, kayak ngetawain gue sih lebih tepatnya, bukan kayak lu tolol banget sih, kayak lu kok bisa sih kayak gitu, lebih kayak gitu sih kayaknya. Jadi nggak ada nih nanti di show lo ini kepala gue lagi pusing biar bi lewat, gue tanya, enggak gue nggak pusing gitu. Enggak ada itu kan enggak, itu memang ya udah ceritanya terus kayak ya terus gue tambahin beberapa pasal gitu doang sih, tapi intinya cerita sih tetap ada. Iya. Ya, udah ada respon dari orang yang bersangkutan dengan stand up ini, dengan show ini? Belum. Dan kayaknya sih memang dia mungkin gua nggak tahu sih, entah takut atau menghindar, cuma dia kayak tidak mau kontakkan sama gua lagi gitu. Dia udah hidup bahagia? Dianya iya. Suaminya gua nggak tahu. Oh, dia udah punya suami sekarang? Udah punya suami sekarang. Dan suaminya baik. Lo kenal juga sama suaminya? Nggak kenal secara langsung, cuman pas saat gua nengokin bayinya ketemu gitu. Ngobrol? Sebentar. Ya kayak gua pas lagi beli susu buat bayinya, beli mainan kan ketemu gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol. Dan si bayinya ini lebih dekat ke si suaminya daripada ke si cewek ini gitu. Makanya gua ngerasa kayak berterima kasih banget sama si suaminya ini, karena secara nggak langsung dia yang gantiin posisi gua di samping cewek ini gitu. Emang posisi lo sampai mana gitu? Sampai akhirnya lo berterima kasih ada cowok
Lo emang sayang sama si ceweknya ya? Dulu iya, lebih ke suka sih, karena lebih ke awalnya kan empati. Jadi kayak misalnya dia suka cerita dia punya mantan suaminya jahatin dia, terus kayak nguasain semua hartanya, nggak boleh ketemu sama anak-anaknya gitu dah. Pokoknya gue kan kayak kasihan deh gitu. Terus dia punya pacar juga, sempet punya pacarnya juga katanya nyakitin dia, cuman mintain uangnya dia doang, terus mobilnya dia diambil, terus kayak gue tuh kayak kasihan gimana sih, gak tahu gimana sih, kayak udahlah sini sama gue aja dah gitu. Gue ajak nikah, gue minta mau ketemu orang tuanya, mau ketemu mantan suaminya, mau ajak ke rumah gue, ketemu emak gue gitu. Sampai seserius itu gue. Cuman dia tidak jawab, tidak bilang iya, tidak bilang enggak. Tapi kalau ada apa-apa nih, aku belum bayar apartemen nih, ada nggak duit gitu, kirimin gue foto, kayak gitu. Kalau duit selalu gitu. Yang lagi susah bayar apartemen bisa hubungi Bintang kayaknya sih sekarang ya. Tangguh lagi. Iya. Gue jadi penasaran sama ininya, sama respon dari orang-orang yang terlibat di drama hidup lo ini dengan show-nya lo gitu. Maksudnya lo mau merencanakan berapa banyak kotanya? Nggak tahu sih. Sekarang yang udah terjadwal. Yang udah jadi itu 2, Bekasi sama Bogor. Berikutnya Bandung bulan 23 Juli. 23 Juli Bandung. Semarang 12 Agustus, Pekalongan 13 Agustus, sama Kerawang 3 September lah. Tuh masih ada 4 kota ya, lagi. Dan mungkin nambah udah beberapa daerah yang nawarin, cuman gua kan harus timnya ini kan ada MC-nya 2 sama opener ini kan mau ikutan Suci juga. Jadi gua lihat siapa yang ikut Suci? Si Dwi sama Blo. Jadi kayak kalian bisa nggak nih, takutnya ganggu atau gimana. Jadi gua kan memang kalau emang ntar ya habis Suci juga baru dilanjutin gitu. Jadi ini kan cuman memang jalan-jalan, jadi nggak harus berapa kota semua. Jadi kalau emang ada, bisa nggak kita jalan, baru kita jalan gitu. Oh iya. Nggak yang harus kemana, harus tanggal sekian, nggak gitu. Iya, ini lo sendiri apa sih sebenarnya motivasinya nih? Motivasi? Bikin beginian? Pertama adalah gue memberanikan diri, menantang diri gue sendiri gitu. Bisa nggak sih ngelawan situasi ini gitu? Kan selama ini kayak gue di luar kayak di luaran tuh kayak denger, Bintang lu ngambilin cewek ya, lu kabur ya, nggak tanggung jawab ya. Gue jelasin kan, terus ada yang nanya lagi kan, maaf nih bang, gue nggak kenal sama lu nih, tapi kata teman gue lu ngambilin cewek bang. Enggak, gue jelasin lagi, terus sampai kapan gue begini gitu. Kayak sedangkan gue nggak punya keberanian buat kasarnya buat menyerang cewek itu. Gue cukup, karena kalau itu kan kayak kenapa lo harus nyerang? Emang lu diserang itu kan secara nggak langsung kayak ada orang kayak, bang lu ngambilin cewek ya, lu ngambilin kayak enggak bang, enggak, gue ceritain. Jadi dan dia punya dibilang nggak langsung ke lo gitu ya? Iya, tapi lewat sekitarnya dan bahkan lewat teman-teman gue. Ada nih Bintang temen lu nih ngehamilin gue terus nggak tanggung jawab. Beberapa temen gue juga gitu kan, tapi mereka kan mungkin nggak enak sama gue tapi nggak bilang. Itu maksudnya sampai terakhir sebelum lo memutuskan untuk di Twitter kan lo juga bikin thread, terus bikin show ini, itu masih ada kejadian kayak gitu, deket-deket itu. Maksudnya sebenarnya udah hilang nggak inanya permasalahannya, atau gimana sehingga terpicu lagi lo? Dikit-dikit masih ada, cuman waktu itu kan kayaknya gue nggak bisa nih kalau cuman diem doang, karena gue pikir tuh udahlah apapun yang dia lakuin udah gue terima aja. Gue pikir gue kuat gitu, makanya kayak udahlah bodo amat lah. Tapi lama-lama kayaknya gue nggak kuat nih gitu, kayaknya gue harus kayak keluarin semua gitu. Karena kalau gue pendam sendiri itu gue nggak ada orang buat gue ngobrol. Iya. Jadi udahlah gue terima semua gitu. Makanya beberapa orang sekitar gue juga taunya adalah gue yang ngehamilin cewek ini gitu. Sampai sekarang ini nih, atau ada yang enggak. Makanya gue pertama gue nulis Twitter dulu buat semua, terus baru beberapa orang baru ngubungin gue, teman-teman cewek itu. Terus setelah berapa lama udah kayaknya bikin show aja lah gitu. Tapi lo di Twitter juga nggak nyebut siapa dia? Enggak, kan? ada akunnya juga enggak. Jadi akunnya gue
Di blur iya, atau di blur, gitu. Di show juga enggak kan? Di show enggak, tapi gua pas di show gua kasih foto ceweknya, tring langsung hilang. Di menit keberapa itu ntar pada moto? Menitnya nggak tahu sih Nggak ya. tahu ya. Jadi orang nggak bisa siap-siap juga ya. Pokoknya gue bilang jangan ini ya, biar misalnya ada yang kenal sama dia ya gue kan nanya udah kenalnya, tapi jangan sebut nama ya gitu, kenal di mana, taunya seperti apa gitu. Ada yang kenal? Yang Di nonton? Bekasi Belum? nggak ada. Kalau yang kenal kan beberapa teman Bekasi kenal, Iya, tapi kan bukan yang penonton. saat penonton nggak. Oh. Cuma nggak tahu sih kalau misalnya gue di luar kota, apa di Bandung itu kan mungkin ada yang kenal, gue kurang tahu nih. Takutnya ada yang kenal apa enggak. Iya. Berarti dia pernah bareng di stand up Hutan sama lo? Sama gue. Gue kenal juga kata lo ya? Iya kenal. Iya dia kenal. Gue nggak tahu sih kenal Cing Abdelnya sedekat apa. Cuman. Tapi kok tahu dia kenal gue? Kan ada dulu di IG. Jadi ngetekin Cing Abdel. Kan ada kayak lagi makan bubur gitu. Lagi makan. Di bubur palapa? Iya di bubur palapa. Ada Cing Abdel nih. Oh ya udah. Tapi gue nggak tahu sih itu apakah emang janjian ketemu atau Berdua? Ada rame, ada dia sama suami yang sekarang, ada Cing Abdel, ada beberapa orang lagi, gue nggak tahu siapa gitu. Apa temannya Cing Abdel, apa temannya mereka, gue nggak tahu. Oh, harusnya sih kalau makan bubur, udah gue ajak makan bubur, harusnya gue kenal banget, harusnya. Ya gue tuh sempat agak takut juga gue mau ngomong gini gitu, Cuma tadi yang gue bilang, gue kalau nahan ini kayaknya gue nggak sanggup nih gitu. Misalnya gue ngomong ini, apakah jahat nggak sih gue ke cewek ini gitu? Karena dia kan punya suaminya, dia punya suami, dia punya keluarga. Kalau mereka tahu tuh gimana reaksinya. Iya. Terus gue juga sampai sekarang detik ini emak gue nggak tahu. Jadi kalau ini sekarang emak lo nggak bakal nonton nih? Semoga enggak. Jadi kuotanya gue habisin dulu biar nggak nonton YouTube. Masih goblok. Tadi yang pakai kuota tetangga kan bisa. Ya, jadi Kuota malam. emak gue nggak tahu tentang kasus ini. Lakinya? Laki siapa nih? Lakinya dia? Suaminya dia? Lo bikin show gini tahu? Gua nggak tahu apa enggak, nggak tahu. Makanya nggak tahu dia tahu apa enggak, gua nggak tahu gitu. Karena dia kan sudah lama tidak aktif di sosmed dari tahun lalu malahan. Iya. Nggak, maksud gue, kisah ini dia tahu nggak? Kisahnya. Maksudnya kan nanti akhirnya dia tahu, akhirnya bikin itu berantakan gitu, Tang, maksud gue. Bikin hubungan si suami istri yang sekarang ini gara-gara show lo, mungkin nggak? Kalau dia nggak tahu kan paling jadi masalah juga gitu. Nggak tahu sih, gue nggak tahu ya apa enggak. Itu yang tadi gue bilang, gue takutnya karena kan kalau gue pendem sendiri nih, kalau gue mau pecah, terus kalau gue keluarin nih gimana efeknya? Terus gue pikir kayak paling penting sih, ke anak ini nih gimana sih, apakah ngaruh ke dia gitu, ke pertumbuhannya ataukah secara mental? Itu yang gue takutin. Cuman kalau gue diem doang, gue nggak bisa bekerja kayak nulis, gue nggak bisa jadi bintang yang aneh itu. Jadi kayak gue selalu takut, selalu kayak ada sama dia, kayak ada tiba-tiba ada telepon masuk terus dia siapa gitu, kayak itu gue ketakutan. Jadi setakut itu gue. Makanya itu 2019 tuh ada lokal stand up day, ada Cikomfest, ada Jambore, itu tiga show itu menurut gue tuh tampilnya ya lucu tapi biasa banget gitu, nggak yang gue kayak, karena memang itu tiap gue tampil nih kayak dia tuh si cewek ini selalu WhatsApp, dia tahu kan misalnya hari gue tampil dia, ini cewek siapa nih? Gila lu berani main di belakang gua lu ya, gitu kayak. Maksudnya ini cewek siapa nih, karena dia ngeliat lo di apa? Ada misalnya di Twitter gua ada cewek mention atau siapa gitu, atau gua Insta story ada orang ngajak foto, ini cewek siapa nih? Diributin terus sama dia. Jadi kayak memang sengaja ngerusak mood gua mau tampil. Jadi setiap gua tampil tuh kayak kayak nggak lepas gitu. Makanya gua kalau beberapa tahun itu gua beberapa kali bangun itu gua kayak orang aneh dah, gua ketakutan gitu nggak lepas. Kayak di apa ya, kayak ditekan, kayak diancam gitu secara nggak langsung. Sampai semerusak itu ke ke elonya ke gitu. Guanya. Makanya gue kayak bikin materi tuh kayak
apa sih gue, kok materi gue begini sih, kayak goblok gitu, kayak ini apaan sih materi, kayak bukan gue, tapi karena berhubung sampai keluarga gue dikata-katain, sampai temen kayak ini gue gimana ya, maksudnya kayak nggak bisa berkarya gitu, nggak bisa kayak dulu lagi gitu, nggak bisa, ruang gerak gue tuh dibatasi, di apa ya, kayak dirusak aja gitu segitunya. Makanya kalau misalnya orang bilang ayo gitu doang, ya buat lu gitu doang, buat gue separah itu. Berapa lama tuh Tang ininya, rentang waktunya kurang lo? Lebih 2 tahun, 2 tahun kurang lebih. Lo ketemu dia udah hamil belum? Ketemu dia yang mana nih? Yang belum dong ya. Belum, harusnya ya. Gue deketin dia, itu dia bilang kan dia single sendiri, maksudnya nggak punya pacar ya. Gue deketin, maksudnya kalau memang dia nggak mau kan tinggal ditolak aja gitu. Dan gue juga bukan ditolak cewek juga nggak sekali 2 kali, udah biasa gitu. Kalau emang terus kemudian dia enggak, terus ya udah nggak lama udah. Ya gue pikir juga dia pacar gue, ternyata bukan, gue nggak tahu udah itu. Saya bilang itu jadi kayak apa ya? Ternyata dia punya pacar, masih punya pacar. Saya bilang ya kan namanya gue tidak sering jalan sama dia berdua kemana-mana, terus dia hamil, ya orang taunya oh bintang berarti gitu. Padahal tanpa gue tahu di belakang dia masih hubungan sama cowoknya, dan nggak tahu sih itu pun gue nggak tahu itu cowoknya atau bukan, gue nggak tahu. Cuman ada orang tapi nggak tahu siapa gitu, dan berapa jumlahnya, siapa, hubungannya apa, gue nggak tahu sama sekali. Iya. Nah kalau sama anaknya nih ya, gue jadi khawatir gitu sama perkembangan lagi. Misalnya anaknya tahu kalau ibunya kayak gitu dari orang lain, lo nggak mikirin Tang? Nah itu yang gue pikirin. Ya maksudnya sama tadi tuh kan udah 2 kali nih. Gue bukannya ini ya, gue ini sebagai teman-teman aja gitu ya mikirnya. Lo udah 2 kali lah curhat lah. Belum lepas. Lo harus cari tempat lain untuk ngomong hal yang sama ke orang yang lain. Kalau memang lo mau healing doang gitu maksud gue. Gua kenapa? Karena ya itu tadi, karena Cing Abdul kenal. Jadi kalau yang nggak kenal, orang nggak tahu siapa, ya nggak bakal gua curhatin juga gitu. Karena kan kayak gimana ya? Ya gitu dah, pokoknya gue juga agak bingung tadi. Gue mau ngomong nggak, Cing Abdul ngomong nggak ya? Ngomong nggak gitu. Berhubung Cing Abdul tahu kayak. Maksudnya bukan ke gue nih. Ini nih apa namanya, show. Ini kan show lo kan awalnya adalah supaya lo healing. Iya. Oke, supaya lo healing. Oke. Masa 2 kota lo nggak lepas sih ininya, apa namanya, beban lo bisa cerita ke orang 100 orang lah jumlahnya kayak gitu. Apa lo butuh waktu lagi untuk sembuh, harus nyeritain ini ke tempat lain? Iya. Makanya di show ya. Maksudnya karena itu kan kayak gue tuh berdamai dengan situasinya. Kayak gue tuh ngomong ke orang nih, gue tuh tolol tahu, masa dibohongin cewek gini-gini, gue nggak sadar sih gitu. Kayak gue tuh mengakui kalau gue tuh bodoh gitu sampai segitunya gitu. Gue tidak mau untuk enggak lo, gue nggak salah lo ya gitu kayak. Kayak maksudnya kayak banyak hal yang kayak misalnya gini, kayak misalnya kayak si cewek ini kan dia bilang kayak perut aku sakit nih gitu, dia bilang coba ke dokter, aku nggak punya uang kata dia, terus gue kasih uang kan ke dokter. Harusnya lo kasih dokter dong. Terus gue kasih uang, terus dia bilang ususnya luka gara-gara sering makan sambel, makan pedas, ya kan? Bubur palapa. Waktu itu belum kayaknya deh. Belum. Waktu itu belum kenal deh kayaknya deh, kalau nggak salah ya. Terus udah sekali kan, terus nggak lama tuh gue ajak ini Cing, cuma makan Bang Denny Cagur, Bang Jali di Depok. Kan makan nih, terus dia tuh makan sambal banyak. Kata gue, lo kok pakai sambel, kan habis berobat. Terus dia bilang, lu ngasih uang segitu doang, hitung-hitungan, gue balikin uang lu. Kok jadi ngomongin uang? Terus dia bilang, gue tuh cuma cerita ya malu ya, gue nggak minta uang, kenapa lu kasih? Salah lu berarti. Salah gue ya. Terus gue minta maaf sama dia, maaf nggak gitu maksudnya. Lo kamu tuh hitung-hitungan gini kayak, iya maaf. Jadi kenapa jadi gue minta maaf segitunya? Sampai segitunya kan gue pikir, kan gue nggak salah apa-apa ya. Iya. Orang dia sakit gue kasih uang, dia lapar gue ajak makan, salah gue di mana? Terus tiba-tiba dia makan sambel, kok gue dibilang hitung-hitungan? Itu kayak, itu dulu awalnya kayak
orang kan dengar Cing Abel pasti bilang goblok banget itu kan pasti kan. Tapi saat itu enggak. Kayak kok bisa sih gue minta maaf? Ya kali gue yang salah kali. Segitunya. Sampai sebodoh itu gue. Iya. Bucin ya? Ya kayak gitu. Iya. Enggak, maksudnya gini, Tang. Kan lo udah cerita, emang 2 kota ini nggak healing buat lo? Belum. Oh, belum. Belum. Oke, jadi masih ada. Mungkin karena tidak semua lo ceritain. Maksudnya ya, kalau misalnya ini adalah proses lo buat nyembuhin diri lo sendiri, lo nggak kuat lagi, nahan semua beban gitu. Harusnya yang 1 jam 40 menit lo keluarin. Mungkin lo nggak perlu kota lain abis itu. Mungkin kalau di semua itu nggak 1 jam 40 menit itu kurang sih. Ya udah lo bikin. Bisa. Waktu itu gue ngobrol sama temen itu bisa 3 jam 4 jam. Ya udah lo keluarin itu. Jadi nggak dicicil. Buat lo ya. Ini kalau emang ini buat ininya lo, buat lo nya sendiri. Iya. Lo nggak pikir ini show atau apa. Ya lo harus keluarin yang 3 jam itu. Habis itu udah jadi nggak mungkin. Ini sekarang lo di Jogja, di Bogor, Semarang, Pekalongan segala macem. Kalau lo cicil-cicil, lo masih merasa ada yang belum lo ceritain, lo akan keliling kota untuk menceritakan ini akhirnya. Lo nggak sembuh-sembuh juga. Begitu ya? Kata gua ya. Oh. Kata gua. Kalau menurut gue. Jadinya ya lo nggak sembuh-sembuh. Orang nggak semua lo ceritain. Nggak semua tuh karena ada beberapa hal yang memang gue tidak menguasai gitu, dalam artian ini nih apa ya gitu. Sama kayak tadi yang gue bilang, kayak yang dia minta yang ke dokter itu tuh gue mikir ini kenapa dia makan sambal. Terus gue mikir kayaknya dia nggak sakit deh, dia cuma minta uang doang. Buat apa gue nggak tahu. Dia lupa kan pas makan sambal, mungkin dia lupa kalau dia pernah bilang ke gue kalau perutnya sakit. Makanya dia makan sambal dong. Pas gue, lo kok makan sambal mungkin dia, oh iya, gue lupa nih pernah bilang ke Bintang perutnya sakit. Berhubung nutupin dia salahnya, kayak, ya lalu ngasih uang gitu doang, hitung-hitungan itu. Maksud gue kayak hal-hal gitu tuh yang masih gue, gue masih belum terima kalau gue bodoh gitu. Kayak hal-hal yang, itu tuh banyak yang gue nggak tahu, belum gue kuasain gitu. Iya. Jadi gue memilih hal-hal yang memang gue, yang menurut gue, ini gue tahu banget seperti apa gimana, dan gue tahu cara kasarnya menyikapinya seperti apa, itu yang gue pilih. Karena banyak hal yang gue nggak tahu. Makanya ntar mungkin kan ada finalnya kan di Jakarta, itu mungkin gue akan lebih dari 1 jam lebih gitu kasarnya, gue biar dimaksimalin. Jadi kayak kan tiap kota kan nambah dikit-dikit tuh, jadi ntar pas final jadi udah banyak gitu. Iya. Karena ya kalau menurut gue nih, dari yang sebelum kita ini, gue 2 kali ketemu sama Bintang nih ngomongin masalah ini. Pertama di TV One, lo juga masih berapi-api. Iya, kelihatan. Iya, masih berapi-api. Tadi sebelum tag cerita di situ juga masih berapi-api. Belum ada efek 2 kota ini. Kalau lo maksudnya healing, lo ngomong sekarang juga masih berapi-api. Jadi kayak, maaf ya, jadi kayak dendam lo. Dendam iya juga. Iya, tapi nggak menyelesaikan. Kayaknya ini hasrat lo untuk, kalau kata gue ya, gitu, hasrat lo untuk melampiaskan dendam lo, bukan mencari healing. Beda kali ini. Itu kayaknya dua-duanya deh, Cing. Gue dendam iya. Karena kayak merasa kayak salah gue tuh apa sih ke lu gitu. Iya. Kayak kenapa lu gini, gue niat gue kan baik dari awal, gue mau nikahin lu semua. Terus tiba-tiba kok ini saat dia hamil pun gue ngajakin dia nikah. Benar. Sini gue nikahin. Mau bohongan serah nggak pun nggak apa-apa. Yang penting bayi ini ada bapaknya. Dia tidak mau. Oh ya udah kan. Terus saat gue tuh, kenapa gue tuh sama cewek ini bertahan, karena gue takut kayak gini. Pertama dia bilang itu kan bayinya mau dibunuh ya, mau diaborsi. Gue bilang jangan. Gue bilang kan sini gue tanggung jawab aja gitu, walaupun gue tahu gue nggak punya uang saat itu, tapi ya namanya ada bayi mau dibunuh, gue harus ngapain gitu. Masa gue bilang ya udah silakan, nggak mungkin. Terus saat udah agak gede dikit, ya gue tuh kan takutnya bayi ini kenapa-napa sih. Maksudnya kayak kan dulu kan gue tinggal sama dia kan di apartemen, terus
Jadi kan gue pulang balik ke rumah tuh. Misalnya pas gue pulang tuh dia ngirim foto nih, bayinya tangannya nih ada kayak bekas selendang gitu, kayak apa sih kayak Ketekan, gitu. Terus dia bilang, tadi si Dede nangis terus nih, aku nggak tahu kenapa. Ternyata tangannya kejepit selendang, terus dia nangis kan. Lalu, lu kan dia kan udah pernah punya anak 2 ya. Yang ketiga berarti kan harusnya kan nggak boleh dong, masa anak baik kejepit selendang. Iya. Udah tuh satu, terus kayak besoknya tadi aku mandiin si Dede pakai air hangat tapi ada kepanasan terus kulitnya melepuh merah-merah. Kayak ini kayaknya dia ngancem gua deh gitu, kayak bintang lu kalau macam-macam nih bayi gue sakitin. Itu yang bikin gua tuh nggak bisa bergerak. Makanya gua tuh kalau beberapa teman bilang udah bintang lu pergi aja, itu bukan anak lu. Tapi kan ya mau enggak kan ini gimana ya, maksudnya gue punya ikatan batin sama dia gitu. Iya. Banyak yang bilang bintang lu tolol, lu kalau gitu ngapain lu tinggalin aja, nggak peduli juga lu jahatin orang. Iya bener, tapi gue kalau gue juga pengennya seperti itu tapi nggak bisa. Kayak bilang bintang lu keren kenapa lu begini, nggak tahu loh, orang ada yang bilang gue keren banget, ada yang bilang gue tolol banget, ya gue nggak tahu, tergantung yang lihat siapa. Kayak gitu, makanya yang gue tuh ada di posisi yang gue tuh siapa sih, gue tuh ngapain gitu. Makanya waktu dulu pas lahiran kan di kamar nih berdua sama cewek itu kayak, ini lu tuh siapa sih, ini gue tuh siapa ya, gue ngapain di sini gitu. Itu sama kayak nggak kayak orang digendam gitu. Gue pas di rumah sakit itu kayak gue nggak tahu apa-apa gitu. Lo ketemu dia ditepok gitu? Enggak. Tang, lo udah ke psikolog belum, ke psikiater? Dulu gue ngobrol sama Ajis kan, dia bilang lu ke Solo dah ke psikolog gitu-gitu. Iya. Waktu itu memang nggak tahu ya, mungkin memang belum, atau memang gue ngerasa gue bisa menghadapi ini, jadi gue masih tar aja dah gitu. Gue udah beberapa sih nanya ke teman, ada nggak psikolog gitu-gitu yang buat apa sih, orang curhat apa sih? Iya. Ya gitu-gitu. Iya, kayaknya lo harus ke psikolog. Jadi lo tahu apa yang harus lo lakukan lo di show lo ini gitu, sehingga betul kalau ini memang untuk healing pasti ada caranya gitu. Untuk healing lo, jadi ada hal-hal yang psikolog pasti lebih tahu. Yang ini lo ceritain supaya emosi lo yang sebelah sini keluar. Ini kan lo perang antara kesel sama emaknya, sayang sama anaknya. Iya. Gitu. Dan lo ada di tengah. Nah itu caranya psikolog kali tahu. Ke psikolog aja nggak apa-apa kali. Maksudnya untuk tahu jalan lo ke depan seperti apa. Siapa tahu malah jalan yang seperti ini bukan healing kali ya gitu. Malah numbuhin dendam. Nah karena lo menggebu-gebu banget bukan belum damai gitu. Ceritakannya tuh belum damai, kayak cerita habis ribut barusan. Kayak lo kesini nih, terus di jalan lagi ribut nih, terus lo ceritain tuh. Nah itu, ini kayak baru banget terjadi gitu, Tang. Iya kali, karena mungkin emang itu kan gua tahan lama gua. Iya Terus, benar. Iya, terus gua udahlah gua tutupin aja, pas keluar ya semua gitu jadinya mungkin ya gua juga. Iya. Karena iya itu tadi mungkin teman yang sini juga lah sebelum on cam gitu. Betapa menggebu-gebunya lu ceritanya gitu. Kayak mau show yang pertama gitu. Gua harus ngomong ini kayak gitu. Bukan menceritakan nih udah slow gitu. Iya kali ya, gue nggak tahu lagi. Tapi ke psikolog aja menurut gue ya, Tang. Ya paling berapa sejam kali lo cerita. Mungkin bisa 4 jam kali jadi cerita sama psikolog. Iya kali ya. Iya. Psikolog apa psikiater sih? Psikolog dulu. Psikolog dulu. Iya. Nanti dia akan kasih ini. Kan kalau psikolog nggak ngasih obat. Kalau psikiater ngasih obat minum ya. Gitu. Jadi kan ada apa namanya? Secara medis akhirnya bisa berpengaruh nih. Apa namanya, metabolisme tubuh karena stres ya. Karena stres metabolisme bisa terpengaruh. Kayak asam lambung ya misalnya, contohnya analoginya nih. Karena stres kita asam lambung naik. Nah itu kan harus diobatin. Iya. Nah itu pakai obat. Nah kalau di psikolog lo akan cerita doang masalahnya. Tapi di psikiater
akan diperiksa ada pengaruhnya ke medis lo. Kalau ada, lo akan diobatin. Oh. Gitu. Emang masih menggebu-gebu ya? Iya. Iya nggak, Man? Menggebu-gebu gak? Ya masih agak terasa ya berapi-api mas. Nggak bukan santai, nggak curhat. Ya, jadi kayak baru nyeritain sesuatu yang baru terjadi gitu. Padahal ini udah rentang waktu. Ya mungkin karena terlalu lama lu mendem gitu ya. Mendemnya tuh lama kan 2 tahun plus setahun. Kurang lebih segitu. Iya, jadi 3 tahun lah lo merasakan beban ini dan baru-baru ini lo berani ngomong gitu. Ya mungkin kayak ngebayar utang kali, kayak temen ini gue diem ya gitu. Iya, Terus iya. ini gue kayak nih gue berani lo kayak gitu, mungkin gitu nggak sih? Iya. Kayak gitu ya. Iya, itu makanya antara lo mau healing atau lo mau dendam. Kayak gue analogi lagi nih, kayak gue masalah gue sama Temon. Dulu gue cerita nggak bisa sesantai kalau orang nanya sekarang. Wow gitu. Tapi sekarang ya udahlah, emang udah ini udah damai juga di hati. Kalau cerita ya udah, kita tinggal lucu-lucunya aja gitu. Padahal buat gue juga dalam juga itu gitu. Tapi waktu yang bisa. Berapa lama itu, Cing? Gue lama sama Temon itu untuk. Nggak, maksudnya sampai berdamai gitu. Iya lama. 5 tahun ada? Ada nggak ya? 2010, 2000, iya sekitaran segitu. Karena gue pendem juga, dan ada yang gue nggak ceritain ke orang gitu sampai satu saat. Padahal sebenarnya itu intinya. Gue ceritain ke orang ya lega juga lah akhirnya, gitu. Tahu gue salah, tahu di bagian mana Temon salahnya. Jadi gue nggak ngerasa gue bener sendiri, gitu. Saat menggebu-gebu gue cerita karena gue ngerasa bener sendiri, jadi nggak ada counter gitu. Tapi begitu gue ceritain ternyata gue punya andil untuk salah juga, akhirnya ya oh iya ini ada andil gue salah juga, jadi bisa berdamai lah gitu. Nah itu sebenarnya juga kan gue kan nulis di Twitter tuh, beberapa temennya yang kenal sama cewek ini dan kenal sama suaminya itu bilang, udah bang ketemu aja biar selesai, biar clear. Kan gue mau, karena memang gue kan pertama itu gue belum sampai segini, kayak ya udah hayu gitu, karena gue juga nggak mau, karena kan seperti tadi gue bilang, gue di cewek ini punya suaminya, punya suami, punya anak, punya keluarganya, gue nggak mau sampai besar kan. Terus kata si teman ceweknya nggak mau karena dia bilang mau lupain semuanya. Terus lah kan ngomong gitu kan harusnya kan gua, kenapa jangan ngomong itu dia? Terus dia bilang dia udah punya suami, jadi nggak enak sama suaminya. Nah terus gua gimana ini? Ada luka yang lu tinggal kan, terus tiba-tiba lu kabur, yuk kita ngobrol. Oh gua nggak mau, gua mau lupain semuanya. Lah kok gini gitu, kok lu seenak itu gitu. Ya, makanya kan seperti yang dia bilang, gue nggak pernah nyenggol lu lagi ya. Kalau lu nyenggol gue, nah dulu kan lu nyenggol gue nggak bales. Tapi lu tiap-tiap terus-terusan, saat gue senggol gantian, lu kabur gitu. Ini kayak ada kayak utang yang harus dia bayar ke gue, itu mungkin yang kayak nggak mau lu harus kelarin ini dulu. Karena gue dengan temennya tuh ngajak ngobrol, ketemu, hayu, gue udah hayu. Tapi ceweknya nggak mau. Karena udah nggak, gue mau lupain semuanya. Gimana ini, gue di sini kayak lalu kayak ninggalin sesuatu cuma tinggal lupain semuanya, yang nggak bisa gitu. Gue masih merasa kayak gitu karena gue niat gue baik loh, kayak emang ketemu hayu gitu. Tapi dia nggak mau, ya sudah sekali aja, jadi kayak sekalian aja gue keluarin semua gitu. Jadi gue tanpa mikir panjang, siapapun kalau emang tahu kasar udahlah bodo amat, jadi kayak gitu. Oh iya. Tapi sama nggak sih setiap kota ceritanya? Sama, ada dari 2 kota ini. Ada yang tambahan, ada yang kurangin. Maksudnya kayak intinya sama, cuman beberapa kalimatnya ada yang gue ganti. Cuma intinya sama. Yang masalah ini nih kayak gini, masalah ini itu sama. Masalahnya yang lo ceritain sama. Cuma delivery-nya yang beda. Iya gitu. Oke. Tapi pasti masih ada yang belum lo sampein kan? Masih, pasti banyak banget. Dan gue nggak tahu caranya gimana nyampeinnya.
Karena memang gue pertama adalah mungkin gue takut tidak bisa mengontrol emosi juga. Kedua ya memang karena gue tidak menguasai itu kejadian itu. Ini sebenarnya gimana sih, gue nggak tahu gitu. Masih gue yang gue alamin itu apakah benar seperti kejadian aslinya tuh gue nggak tahu. Makanya gue nggak karena gue nggak ngerti, gue nggak ceritain. Jadi yang gue ceritain adalah hal yang kira-kira gue tahu seperti ini itu gue baru gue ngobrolin. Iya benar, harus ke psikolog kali, Dan, supaya yang lo nggak tahu ini nanti akan dibantu. Yang lo nggak tahu cara ceritainnya tuh gimana, terus kok kondisinya kayak gitu, gue ada di tengah-tengah kondisi itu kayak orang blow on gitu kan. Iya. Nah itu harus psikolog kali yang ngerti kenapa posisinya ada di situ gitu. Iya, yang ini tuh yang gue sampai sekarang kebingungan kan. Dulu kan dia kan di Depok nih. Di Depok, terus kan dia bilang kan Depok kan gue bolak-balik Bekasi Depok tuh buat dia nganter ke dokter lah, ngasih apa. Terus dia kan minta pulang ke Surabaya. Niatnya tuh lahiran di sana, di Surabaya. Terus dia bilang nggak bisa di Surabaya karena dia bilang mantan suaminya di Surabaya tuh mengancam akan nyulik bayinya. Nah gue kan gimana sih kalau jadi gue kan yaudah jadi lahiran di Bekasi. Gue jemputlah ke Bekasi. Gue kejemput ke Bekasi, udah lahiran di Bekasi kan, berhubung dekat rumah gue, karena bolak-balik Surabaya kan PR juga nih kalau dari Bekasi Surabaya. Terus nggak lama kan pandemi tuh. Pandemi. Nggak, itu lo temenin tuh lahirannya? Iya, sama gue. Dan semua kan dipanggil suster, Pak Bintang ini ada tanda tangan berkas-berkas, gue tanda tangan semua. Bintang bayaran ini, gue semua udah gue nggak tahu itu gue. Iya. Yang ada materai, KTP kan gue semua. Iya. Maka itu sudah pandemi kan, gue bilang nih, lu ngapain sih kok lu ngomong ke orang-orang begini, itu duit gue habis sih. Itu sekitar 5 bulan. Dia nantangin gue tes DNA. Kalau tes DNA, duit gue kan nggak punya ya, duit gue udah habis buat apartemen, buat susu, buat bayi, buat lahiran, semua udah habis. Terus gue nggak mau, gue bilang gitu. Tes DNA dalam rangka membuktikan apa? Anak gue apa bukan? Oh, karena menurut dia anak gue. Oh. Tapi kemarin kan ini bukan anak lu ya, gini. Jadi memang dia memutar-mutar itu. Iya. Terus karena gue nggak mau, dia bilang ke orang-orang, tuh kan Bintang takut ketahuan ngambilin dia, gitu. Udah kan gue bilang, duit gue habis, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah gue pulangin ke Surabaya. Gue pesenin tiket, gue antar ke bandara, semua gue bandara. Terus udah nggak lama, dia sama mantan suaminya Surabaya ketemuan sama bayi itu, foto bareng, makan bareng. Lah, tadi lu bilang mantan suami lu mau nyulik bayinya, tapi lu samperin mantan suaminya, ketemu suaminya gendong bayinya. Mantan kayak, ini apaan sih nih? Ini gimana sih? Gue nggak ngerti dah gitu. Iya. Seperti yang tadi yang dia tuh kan dia bilang dia hamilin sama cowoknya. Dia bilang cowoknya itu pembunuh bayaran, ya kan? Terus gue bilang udah sini kita ketemu bertiga. Dia bilang jangan gitu, nanti kamu bisa dibunuh sama dia. Terus udah akhirnya kan dia minta beliin nomor baru, SIM card baru supaya si mantan cowoknya itu yang ambil dia itu nggak bisa hubungin dia. Gue beliin lah, ya kan? Pas di Bekasi ternyata dia punya HP 2, gue nggak tahu tuh, dan dia masih hubungan sama cowok itu. Dia bilang tinggal di apartemen di sini sama Bintang. Lah, katanya lu kabur, gue mau dibunuh. Terus lu bilang masih kontakan. Ini apa sih? Gue kan kayak ini goblok siapa sih gitu, yang bohong tuh siapa? Terus di sini tuh gue kayak ini gue apaan sih gitu. Banyak hal yang gue tuh nggak ngerti itu. Iya. Ini yang jahat tuh lu apa sih cowoknya? Ini apa mereka kong kali kong sama gue nggak tahu. Ada tuh kan gue lihat kan nih, kan untung aja anak lu tuh anak gua. Coba kalau anak si Bintang bogel gitu, pendek, gitu kayak, kan gue kayak, ini gua apaan sih gitu. Mana dia minta ngajak gua ke rumah, minta ketemu emak gua, si cewek itu. Ayo kita ketemu emak kamu sama si Dede. Ngapain? Ya kan kamu dulu janji mau ngajak ke rumah. Itu kan dulu pas gua niat serius sama dia. Iya. Iya kan? Iya. Terus dia bilang, gini kan misalnya gua pulang ke rumah, terus ada bayi, emak gua kan pasti nanya dong. Makanya
ini siapa? Gitu pasti nanya dong. Siapa ini bule? Iya. Gini, emak gue juga bukan tipe orang yang kaku. Misalnya gini, gue pacaran sama cewek, terus gue hamilin, dia pasti kan nyuruh gue tanggung jawab. Ya dong, atau misalnya gue ketemu cewek nih, terus cewek itu gue suka sama dia, terus anggaplah cewek itu cowoknya kabur hamil. Kalau emang gue mau silakan aja, itu urusan kamu, kata dia gitu kan emang. Tapi kan beda, misalnya kayak, "Ma, mau ke Depok dulu ya, ketemu cewek." Iya, ke Depok. Mak gue tahu tuh gue ke Depok. Terus misalnya kan gue pulang nih bawa cewek, ini yang kemarin iya, nah kamu bukan. Terus gimana coba? Iya. Pasti kan emak gue pasti kan jauhin dong. Nah kalau gue jauhin itu bayi masih umur sebulan. Terus gue tinggal nih gimana? Susunya, vaksin segala kan ya, masa gue sejahat itu? Iya. Ya gue kan ya udah, makanya gue nggak bilang, dia ngajak ke rumah, gue nggak mau. Karena kalau emak gue misahin gue masih anak bayi ini bayi gimana? Ini semua tanggungan gue. Terus akhirnya dibilang ke orang-orang, mamanya Bintang jahat, ngatain dia cewek nggak bener gitu. Kapan emak gue ketemu lu? Jadi gitu kayak di pelintir yang pas gue bilang, kan udah berapa bulan tuh di apartemen, gue bilang duit gue habis nih. Gue kerjaan kagak ada, semua barang-barang tuh gue jual, gitar gue ada semua, dia Suci 8 motor gue jual tuh buat lahiran kan. Terus gue bilang duit gue habis. Gue bilang kalau untuk hidupin lu gue udah nggak sanggup. Tapi kalau untuk bayinya, untuk susu semua, udahlah gue mengutang lah, penting karena gue tanggung jawab sama bayinya. Tapi dia bilang ke teman-temannya kalau gue ngusir dia dari apartemen. Pas gue bilang, kok lu bilangnya ngusir? Lah kamu bilang duitnya habis. Emang habis? Berarti kan kamu ngusir aku. Kok ngusir? Gimana sih? Gue tuh nggak, emang iya ya? Gitu, apa iya kali gue ngusir kali? Gitu, jadi tetap dia nyerang gitu gue terus. Yang gue tuh kayak, kan kamu ngusir, kata duitnya habis, bukan kamu nyari. Ini gue itu makanya banyak hal yang gue tuh nggak ngerti Cing di sini. Yang belum gue kuas, makanya beberapa yang gue bawa ini adalah yang gue tahu. Iya. Termasuk yang ini nih, akan yang mana nih? Ini yang lo ceritain ini bukan bagian dari show-nya nanti, tidak ada nih. Beda cerita beda. Oh, yang gue bilang ini ada yang dia. Yang gue bilang dia minta tes DNA tuh. Ya. Masalahnya gini, dia kan minta tes DNA. Tapi di saat yang berbarengan itu bukan gue doang, ada 3 orang. Yang mau dites DNA? Bukan gue gini. Selain gue tahu banget ada 3 orang yang sama dia. Oh. Gue, cowok itu, dan temen gue. Temen lo? Temen gue. Dan gue tahu. Temen lo tahu? Taunya maksudnya? Temen lo tahu bahwa si cewek ini sama lo? Jadi gini, pusing kan? Ini gini. Iya. Jadi kan gue pikir gue bilang kalau gue pikir gue cowoknya dia. Iya. Gue pikir ya. Iya. Terus dia ngomong gini, lagi berdua gitu santai, terus dia bilang, sebelum kamu, aku pernah tidur dengan teman kamu. Serius? Ya enggak lah, emangnya aku lonte apa? Jahat ya kamu ngatain aku lonte. Yang ngatain lonte siapa? Terus gue minta maaf, nggak gitu. Dia bilang ke orang-orang kalau gue ngatain dia lonte. Nah udah tuh, gue tanyalah ke teman gue, lu kenal ini? Oh yang ini ya? Kasih lihat lah chatnya, semua kayak cewek itu si cewek DM minta WA dong. Ya berikutnya lu tahu sendiri dia ngapain lah ya. Udah, terus dia itu cewek lu? Iya kali, gue bilang. Tapi dia bilang sih ke gue itu lu temen doang. Iya kali, gue nggak tahu. Itu yang gue nggak tahu. Makanya gue tuh ada di tahap yang ini gue tuh siapa? Makanya pas makanya kalau memang mat gue kalau emang dia sudah sama teman gue kan harusnya udah ya. Gak usah ngomong dong. Iya. Ini kok dia gila ya kamu ngatain aku kayak mau provokasi gitu. Nah ya? itu dia. Terus pas ini gila nih kata, lu kapan? Tanggal sekian, gue sekian. Berarti kan kurang lebih ada kasarnya beberapa tersangka dong. Iya. Iya dong. Iya. Itu dia yang gue bilang kayak, lu jahat kalau emang udah sama teman gue ya udah dong, itu urusan lu. Gue pun nggak perlu tahu. Kasarnya udah, tapi dia ngomong, tahu nggak gini. Jahatnya kamu gini. Terus lu niatnya apa? Gitu kayak, makanya banyak hal yang gue tuh nggak tahu di sini Cing. Iya. Gue nggak kuasa, makanya kayak, ini apa sih? Gue tuh gimana? Seperti apa gitu. Jadi yang paling dekat mana Bandung?
Bandung. Tanggal 20 23 Juli. 23 Juli. Sebelum itu lo ke psikolog dah. Sekarang Ya, tanggal 15. Karena ini bukan sesuatu yang harus lo atur ntar mau cerita apaan, karena ini udah lo bukan materi stand up yang harus lo cari punchline-nya segala macem. Kalau lo udah tahu ininya pasti lo udah tahu ceritainnya, karena ya lo nggak ribet lagi tinggal ngomongin pengalaman lo. Nah, di psikolog yang bisa tahu gitu. Mana-mana aja supaya lo benar-benar healing gitu. Gitu. Ya, tapi sih nggak tahu ya, setelah gua nulis di Twitter, suara gua kenapa berubah ya? Iya. Iya, setelah gua nulis di Twitter itu, gua lumayan bisa mengeluarkan apa ya, kayak ide-ide aneh gua, kayak itu kan gua tuh minggat dari itu kan pas pandemi tuh. Pandemi itu kan gua hampir nggak punya uang. Tapi itu tiap hari kan gua main gitar, notot itu gue seneng karena gitu, kayaknya gue bisa nih gitu, ada orang apa ngasih endorse makanan gini-gini, terus gue tuh nggak ada kerjaan tuh, tapi gue tuh lebih lepas lah dari cewek itu. Iya. Ternyata ini gue emang jadi bener nih, emang cewek itu matanya merusak otak gue. Pelan-pelan gue udah bikin konten, ada endorse gitar, ada endorse efek, kabel semua nih. Nah ini gue bisa nih, kemarin-kemarin gue kemana aja. Itu makanya setelah itu udah tuh mulai dikit-dikit, terus ternyata gue bisa bikin materi yang lucu lagi. Kemarin kok materi gue aneh banget gitu. Iya. Kayak itu sangat nolong gue banget saat orang-orang 2020 tuh kayak tahun yang berat, enggak, ini tahun yang berkat buat gue gitu. Di tahun itu gue bisa lepas. Makanya gue bilang gue utang budi sama si suaminya yang sekarang itu, kayak makasih ya mas, kayak kalau lu mau butuh apapun dari gue selama gue sanggup, bilang sama gue tuh gitu. Iya. Sama yang suaminya itu. Emang baik ya. Banget. Iya. Kan lu pasti sering baca lah di Twitter ini, karena permasalahan mental, jiwa, mental illness, gitu-gitu kan sekarang lagi rame tuh. Ada yang bilang juga jangan self diagnose, jangan itu? Lo mendiagnosa sendiri nih apa yang terjadi sama lo gitu, itu bahaya gitu. Lo harus ke psikolog, harus ini, dan itu kayak menurut gue benar gitu. Karena lo aja kadang nggak tahu gue ini kenapa kok kayak begini gitu ya. Terus lo mencoba mencari penyelesaian dari masalah lo yang lo nggak tahu. Jadi kan bingung, akhirnya tambah bingung. Ya itu yang gue tidak, banyak hal yang tidak gue tahu, tidak gue kuasai. Tapi lo mencoba menyelesaikannya, orang kita permasalahannya kita nggak tahu kenapa. Iya benar. Penyelesaiannya kita nggak tahu. Nah, psikolog mungkin bisa bantu gitu. Oke lah Bintang, nanti semuanya keluar akhirnya show-nya bingung ngomongnya apaan. Iya. Ya gue pilih-pilih yang kira-kira gue masih bisa nahan emosinya gitu. Iya. Mudah-mudahan show ini bisa jadi penyembuh lah buat Bintang, karena lo yang datang ke show-nya Bintang ini bagian dari cara Bintang nyembuhin sedikit-sedikit bisa kerasa itu apa, kayak ada orang, bang kan ada cowok gitu, bang gue peluk bang, ya gue peluk, udah gue nggak tahu dia siapa, cuma dia di bang gue peluk gitu. Iya. Anjing kenapa gue pelukan sama cowok enak gitu, maksudnya kayak ada enggak, maksudnya kayak gue nggak tahu lu siapa nih, ya kan? Terus dia meluk gue, terus gue iyain gitu. Iya. Mungkin anjing apaan sih gitu, tapi gue berterima kasih sama dia juga gitu. Kayak dia tuh kayak ngerasa lu nggak tahu gue, nggak kenal gue, tapi lu kok bisa memberikan dukungan seperti itu. Nah kayak gitu yang kayak kok bisa ada peluk, kayak gue nyaman, kayak gimana gitu. Apa sama cowok aja gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton juga nanti bisa keep aja ini buat ceritanya sendiri gitu ya. Dan pihak-pihak yang bersinggungan sama Bintang juga mudah-mudahan ngerti bahwa ini adalah cara Bintang untuk nyembuhin. Dan nggak frontal juga disebutin anak yang tertentu. Ya gue tetap bilang itu anak gue. Maksudnya gue bilang itu ini anak gue. Dan namanya kenapa Bintang kecil, karena namanya Bintang sih. Anaknya itu? Namanya Bintang. Dia ngasih nama si cewek itu. Karena ya dia bilang katanya biar diakuin sebagai anak gue. Ya gue sih apapun namanya ya itu
Ya karena gue yang dari awal anaknya mau diaborsi kan gue yang nggak yang ngelarang, gue yang nganter ke dokter, gue yang beliin vitamin, obat-obatan, gue semua nungguin rumah sakit, gue yang muter, gue cari. Ya terlepas modal lagi nggak tahu bukan tuh anak gue gitu. Ya jadi ya itu namanya, jadi Bintang itu nama dikasih sama si cewek ini. Dia ngasih nama. Gue tidak minta dia ngasih nama, ya udah, tapi sekarang terakhir kali namanya udah diganti sama dia. Nggak tahu namanya ganti, tiba-tiba diganti. Oh, udah. Ya dia bilang gua najis punya anak gua ada nama elunya, kata dia gitu. Info tiket lah, info tiket. Info tiket, ya kalau yang terdekat di Bandung itu ada namanya Kota Ketawa kalau di Instagram, terus kalau stand up yang di Pekalongan, stand up ke Pekalongan ada IG dan Twitter di Semarang, stand up Semarang gitu. Gitu. Stand up kota masing-masing ya. Gitu. Nanti ada linknya juga di deskripsi ya. Untuk ininya. Oke lah, Bintang, terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih, Cing Abel. Rangkaian show-nya ini bisa jadi penyembuh. Amin. Masalahnya cepat selesai. Amin. Hubungan sama anaknya juga tidak terganggu dengan masalah. Amin. Terima kasih, Cing Abel. Sehat terus. Dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.